Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para akhwat, para ummahat, para ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah untuk menambah iman, menambah ketakwaan pada diri kita, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, juga semakin baik hubungan kita dengan sesama manusia, baik kepada orang tua, suami, anak, tetangga, dan sesama kaum muslimah yang lainnya. Para akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan buku Khairun Nisa, bait-bait sebaik wanita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan beberapa hadis tentang khairun nisa, sifat-sifat wanita yang terbaik. Demikian juga telah kita bahas bait yang pertama, khairun nisa il barratut taqiyah dzatus salahil affatul hayyiyah. Wanita yang terbaik itu adalah wanita yang menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Itulah definisi wanita yang salihah. Wanita yang salihah yaitu yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian juga dia menjalin hubungannya dengan sesama manusia, ya, dia baik sama orang tuanya, dia baik sama suaminya, dia baik sama anaknya, dia baik sama tetangganya, dia baik sama sahabatnya, dan dengan sesama manusia. Kemudian dia juga al-affah, dia menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Dia tidak berzina, dia tidak melakukan hal-hal yang haram, dia menjaga kehormatannya, terutama ketika ditinggal oleh suaminya. Kemudian al-hayyiyah yaitu dia pemalu. Ya, jika wanita memiliki sifat malu, maka dia akan terjaga. Tapi kalau sifat malu sudah dicabut darinya, maka dia akan terjerumus di dalam kerusakan dan dosa. Sekarang kita lanjutkan, kita masuk pada bait yang kedua, halaman 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata penulis, di antara sifat khairun nisa, wanita-wanita yang terbaik, qad hafadhat ala salatil khamsi wa kulli ma fihi zakatun nafsi.
Wanita yang terbaik, dia yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya dan melakukan segala hal yang dapat mensucikan hatinya. Jadi di antara sifat khairun nisa, wanita yang terbaik dalam bait ini ada 2. Yang pertama, dia menjaga sholatnya, terutama yaitu sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat kalian dan jagalah sholatul wusta, yaitu sholat asar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, baik bagi kaum pria, demikian juga bagi kaum wanita. Dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk menjaga sholat-sholat kita, terutama sholat yang wajib. Dan secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya seorang wanita apabila menjaga sholat 5 waktunya, maka ini peluang bagi dia untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Jika seorang wanita sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, taat kepada suaminya, menjaga farjinya, 4 hal ini ya. 1, menjaga sholat 5 waktu. 2, puasa Ramadan. 3, taat kepada suami. 4, menjaga farji. Jika 4 hal ini dilakukan oleh seorang wanita, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Ya, maka ini kabar gembira bagi wanita yang menjaga sholatnya, karena sholat adalah ibadah yang sangat istimewa. Sholat adalah ibadah yang sangat mulia. Di antara keutamaannya, pertama, dia adalah ibadah yang nanti akan pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Ya, yang pertama kali dihisab besok pada hari kiamat adalah sholat kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah SWT besok pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, yang lainnya pun akan baik. Tapi kalau sholatnya rusak, maka yang lainnya pun akan ikut demikian juga. Yang kedua, di antara keutamaan sholat juga, dia adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW. Sebelum Nabi menghembuskan nafas terakhirnya, Nabi pernah berpesan, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Perhatikan sholat-sholat kalian. Perhatikan sholat kalian. Itu pesan Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya, sebelum beliau meninggalkan dunia ini, sebagai tanda pentingnya sholat. Yang ketiga, di antara keutamaan sholat juga, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyebut kata sholat di dalam Al-Quran, ya, sampai terhitung 100 kali. 28 kali digandengkan dengan zakat, ya, 100 kali dan 28 kali digandengkan dengan zakat. Ini menunjukkan betapa seriusnya, betapa pentingnya sholat, sehingga dia termasuk ibadah yang sering disebut di dalam Al-Quran.
Yang keempat juga, di antara keutamaan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkannya di atas langit tanpa perantara Jibril, yaitu pada malam apa? Isra Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ibadah sholat ini di atas langit. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya di bumi. Demikian juga Allah SWT mewajibkannya di malam yang istimewa bagi Nabi, yaitu malam Isra Mi'raj. Dan Allah mewajibkannya tanpa perantara Jibril. Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah wajibkan di bumi lewat perantara Jibril, tapi ibadah sholat tidak, Allah wajibkan langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini menunjukkan betapa istimewanya ya sholat. Yang keempat, yang kelima tadi, ya, sholat ini adalah amalan yang paling berpotensi memasukkan orang ke surga. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, ada 4 hal jika wanita berkomitmen melakukan hal itu, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Begitu juga dalam hadis, ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ketika Nabi SAW menawarkan kepadanya, mintalah, kamu minta apa coba? Maka sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku ingin menemani engkau wahai Nabi di surga. Luar biasa ya cita-citanya para sahabat Nabi ya. Kita kalau ditawarin oleh presiden atau ditawari raja, kamu minta apa? Mungkin mintanya apa? Mobil, rumah, ya, atau barang-barang branded dan yang lainnya ya. Tapi Masya Allah, ini sahabat Rabi'ah bukan minta jabatan, bukan minta harta, bukan minta wanita, tapi yang dia minta, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku meminta kepadamu wahai Rasulullah SAW, ya, agar aku bisa menemani engkau kelak di surga, menjadi pendampingmu, bertetangga denganmu, bersanding denganmu kelak di surga. Cita-cita yang luar biasa. Terus apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, kalau begitu bantulah aku memenuhi permintaanmu tersebut dengan cara apa? Memperbanyak sujud. Apa maksudnya memperbanyak sujud? yakni memperbanyak sholat, bukan sujud gitu aja nanti tidurnya sambil sujud gitu, enggak. Tapi yang dimaksud memperbanyak sujud yakni memperbanyak sholat, ya, yakni di samping melaksanakan sholat 5 waktu, dia berusaha juga menambahnya dengan sholat-sholat sunnah seperti sholat malam, sholat duha, sholat rawatib dan lain sebagainya. Oleh karenanya para akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita untuk berusaha menjaga sholat kita. Menjaga sholat itu bukan cuma sekedar melaksanakan sholat, tidak, tapi bagaimana kita berusaha sholat ini betul-betul ya sempurna, ya, dari sisi keikhlasannya, dari sisi kesesuaiannya dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sisi kekhusyuannya, dari sisi ketepatan waktunya, ya, jangan ditunda-tunda. Terutama mungkin yang sangat penting ya untuk para akhwat perlu diingatkan, yaitu jangan menunda-nunda apa? Sholat. Kalau laki-laki itu dia masih mending, dia masih ada adzan sholat di masjid, dia lebih disiplin, terbawa oleh adzan, terbawa oleh sholat di masjid. Tapi kalau perempuan
sholatnya di rumah, sehingga kadang apa? Menggampangkan. Ya, sehingga menggampangkan, sehingga ini rawan mengakhirkan, menunda-nunda. Padahal di antara amalan utama yang disebutkan oleh Nabi SAW saat ditanya amalan apa yang paling utama, Nabi bersabda, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ya, maka hati-hati dari menunda-nunda sholat. Dan sebagai faedah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya As-Shalah, ada 6 ciri orang-orang munafik di dalam sholat yang perlu kita waspadai. Ya, ada 6 ciri orang-orang munafik di dalam sholat yang perlu kita waspadai. Karena jika ciri ini ada pada diri kita, maka berarti ada tanda kemunafikan. Ini perlu kita evaluasi, ya, sebagai kewaspadaan. Apa tanda? 6 tanda tersebut. 1 yaitu malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mengerjakan sholat, mereka malas, berat rasanya, seakan memikul gunung. Maka kalau kita terasa berat untuk melaksanakan sholat, berarti ada kemunafikan pada diri kita. Orang-orang yang beriman merasa senang, merasa lezat, ya, dengan sholat. Makanya Nabi mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk mataku itu di dalam sholat. Senang, rindu dengan sholat. Yang kedua, orang munafik itu sifatnya dalam sholat yura'unan nas, riya. Sholatnya, ya, untuk mencari dan mengharapkan pujian dari orang lain, sanjungan, pujian. Maka hendaknya bagi kita untuk membersihkan hati kita dari noda-noda riya, berusaha untuk ikhlas, ya. Apalagi para wanita, sebaik-baik sholatnya adalah di rumah, ya, ini berpotensi lebih ikhlas, Masya Allah, karena lebih tertutup, lebih tersembunyi. Yang ketiga yaitu menunda-nunda, mengakhirkan. Ini ciri orang-orang munafik dalam sholat, menunda-nunda. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Kata para ulama, maksudnya lalai bukan meninggalkan, tapi mengakhirkan, menunda-nunda. Ya, menunda-nunda, nanti aja, entar aja, sampai udah habis waktunya. Kemudian yang keempat yaitu mengerjakannya dengan patas, cepat, ya, nggak khusyuk, nggak tumakninah, terburu-buru. Nah ini, ya, makanya tumakninah ini rukun di dalam sholat. Kita ketika menjalankan sholat harus tumakninah. Siapa yang sholat tapi tidak tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Apalagi kayak sholat raweh 23 rakaat cuma 7 menit, ya, kayak yang di YouTube itu, di mana itu, Blitar apa mana ya. Nah ini nggak sah. Dulu di zaman Nabi SAW ada orang yang sholatnya patas, cepet banget. Maka dilihat oleh Nabi SAW, apa kata Nabi? Ketika dilihat oleh Nabi, sholli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, karena kamu hakikatnya belum sholat. Yani sholatnya tidak sah. Yang kelima, sifatnya orang munafik itu dalam sholat, la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Ya, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Dan yang keenam, ini bagi yang laki-laki, yaitu tidak berjamaah di masjid. Jadi salah satu sifat munafik, ya, adalah tidak berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki.
Karena sholat berjamaah bagi kaum laki-laki hukumnya adalah wajib. Ya, makanya dulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan, tidaklah kami menilai orang yang tidak berjamaah kecuali dua. Satu, mungkin dia ada udzur, sakit. Yang kedua adalah munafik. Bahkan dulu sebagian sahabat sampai ada ya untuk berjamaah ke masjid dia harus dipapah oleh dua orang. Yani dia sakit tapi tetap pengen untuk apa? Mengerjakannya di masjid, saking semangatnya untuk sholat berjamaah di masjid. Intinya ya, menjaga sholat bukan cuma sekedar kita menunaikan sholat, mengerjakan sholat, yang penting saya sholat, enggak. Tapi bagaimana kita berupaya sholat ini sesempurna mungkin. Makanya pahala orang dalam mengerjakan sholat itu bertingkat-tingkat. Mungkin dia sampingan gitu ya sholatnya, tapi pahalanya berbeda-beda. Yang satu mungkin dapat 100.000, yang satu mungkin cuma dapat 10. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya tadi sama-sama mengerjakan sholat, tapi beda dalam masalah keikhlasan, beda dalam masalah ittiba, beda dalam masalah kekhusyuan. Ya, maka sesempurna mungkin bagi kita untuk mengerjakan sholat ini. Baik, kalau kita sudah menjaga sholat kita, terutama yang sholat 5 waktu, maka seorang wanita yang baik, wanita muslimah, salihah, berusaha juga untuk menambahinya dengan amalan-amalan yang sunnah. Misalkan sholat sunnah rawatib. Ya, nah ini juga sangat penting, terutama bagi para akhwat. Kalau laki-laki itu dia sholat di masjid, ya ada adzan, ada qomat. Biasanya sebelum qomat dia bisa apa? Sholat sunnah dulu, sholat sunnah dulu. Nah, biasanya para akhwat, para ummahat, ya ini satu tadi menunda-nunda seringnya. Yang kedua seringnya nggak pakai ya sholat sunnah. Dah yang penting wajib udah beres. Ya, nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah. Nah ini, oleh karenanya hendaknya bagi para akhwat ya, satu menjaga waktunya. Jadi kalau sudah adzan dia bersiap-siap segera melaksanakannya, nggak menunda-nunda. Yang kedua dia berusaha untuk apa? Ya sesempurna mungkin dengan cara mengawalinya dengan sholat sunnah rawatib terlebih dahulu. Setelah itu sholat wajib, lalu sholat lagi yaitu dengan sholat ba'diyah. Menarik, dalam hadis Ummu Habibah ini salah satu istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis yang musalsal, yakni musalsal itu artinya setiap rawi menyampaikan yang sama, ya, hal yang sama. Beliau pernah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shalla isnai asyra rak'ah fi yaumin wa lailah buniya lahu baitun fil jannah. Siapa yang salat rawatib 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya istana rumah di surga. Hadis ini yang meriwayatkan siapa? Ummu Habibah, wanita. Ya, setelah dia mendengar hadis tersebut dari Nabi SAW, dia bilang apa? Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah SAW. Saya nggak pernah meninggalkan sholat rawatib tersebut, 12 rawatib tersebut, semenjak saya mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah ilmu. Ya, inilah ilmu. Ilmu itu dipraktekkan. Setelah dia ngerti tentang keutamaannya, dia praktekkan. Bahkan kata Ummu Habibah, saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan uniknya, semua rawi setelah Ummu Habibah
mengatakan hal yang sama. Makanya hadis ini disebut dengan tadi apa? Istilahnya musalsal. Semua perawi ya, setelah Ummu Habibah, setelah mendengar hadis ini, dia mengatakan apa? Saya nggak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengarnya dari Ummu Habibah. Ya, saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengarnya dari Nu'man. Begitu seterusnya. Ya, dalam riwayat Muslim. Oleh karenanya, sekali lagi Baik. Intinya, di antara sifat wanita yang terbaik adalah menjaga apa? Sholat 5 waktu, ya, bukan cuma sekedar mengerjakannya, tetapi apa? Menjaga hal-hal yang lain. Di antaranya menjaga waktunya, menjaga tumakninah kekhusyuannya, ya, menjaga keikhlasannya, menjaga agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Berikutnya, yang kedua, di antara sifat wanita yang terbaik dalam bait ini adalah apa? Wa kulli ma fihi zakatun nafsi. Dia melakukan segala hal yang dapat mensucikan hatinya. Nah, ini penting, yaitu peduli dengan hati. Ya, dia berusaha untuk selalu membersihkan apa? Hatinya. Nah, ini penting sekali. Mungkin banyak di antara kita, terutama bagi para akhwat, para ummahat, para ibu, ya, banyak yang mungkin perhatian sama casingnya, ya, perhatian sama kecantikan wajahnya, ya, bagaimana berusaha menawan, ya, berusaha modis, ya, dan itu bukan sesuatu yang tercela kalau pada tempatnya, ya, dan tidak berlebih-lebihan. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu menjaga kebersihan hati. Kenapa? Karena hati adalah raja. Jika hati baik, maka anak buahnya pun akan baik. Apa anak buahnya hati? Semua anggota tubuh kita ini, mata, telinga, lisan, semuanya tunduk kepada hati. Kalau hati baik, hati akan memerintahkan prajuritnya untuk kebaikan-kebaikan. Dia akan memerintahkan mata melihat yang baik, dia akan memerintahkan telinga mendengar yang baik, dia akan memerintahkan lisan berkata yang baik, dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Sebaliknya, jika hati rusak, maka hati akan memerintahkan anggota yang lainnya untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Dia akan memerintahkan mata, ya, melihat yang haram. Dia akan memerintahkan telinga mendengarkan yang haram. Dia akan memerintahkan lisan mengucapkan ucapan yang kotor. Dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat maksiat. Semuanya tergantung kepada apa? Hati. Makanya Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Jika dia baik, yang lainnya pun akan baik. Jika dia rusak, yang lainnya pun akan rusak, yaitu hati. Maka hendaknya bagi kita lebih perhatian kepada kebersihan hati kita daripada kebersihan, ya, badan kita, kebersihan pakaian kita, kebersihan lingkungan kita. Ya, kenapa? Karena ini penentu. Ya, ini penentu kebahagiaan kita di dunia dan penentu kebahagiaan kita di akhirat. Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan jiwanya,
Dan sungguh merugi dunia akhirat orang yang mengotori dan menodai ya jiwanya. Dan membersihkan hati, membersihkan jiwa itu dengan dua hal. Membersihkan hati itu dengan dua hal. Yang pertama, membersihkan hati dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita belajar ilmu agama, ngaji, hadir dalam majelis ilmu, ini bisa membersihkan hati kita. Dengan kita membaca Al-Quran, itu bisa membersihkan apa? Hati. Dengan kita berpuasa, itu bisa membersihkan hati. Dengan kita haji, umroh, itu bisa membersihkan hati. Dengan kita bersedekah, itu bisa membersihkan hati. Makanya, ya, ibu-ibu bisa merasakan kalau kita itu sedang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak bulan Ramadan gitu ya. Bulan Ramadan itu Masya Allah kita puasa, kita baca Quran, ya, kita senang sedekah misalkan, itu akan terasa apa? Nikmat hati ini, tenang. Apalagi kalau pas lagi umroh gitu, Masya Allah, akan kita rasakan apa? Ketenangan, ya, batin yang luar biasa. Itu berarti tanda hati kita sedang bersih, iman kita sedang naik. Yang kedua, membersihkan hati dengan cara apa? Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan dosa. Karena dosa ini yang bisa mengotori, menodai hati kita. Nabi saja pernah mengatakan bahwa Hajar Aswad, batu hitam, itu awalnya warnanya putih, ya, turun dari surga. Itu batu ajaib itu ya, batu satu-satunya batu yang turun dari surga itu batu Hajar Aswad. Pertama kalinya berwarna putih. Terus kata Nabi, sawwadathu khotoya bani Adam, menjadi hitam gara-gara dosa anak Adam. Ya, perhatikan bagaimana pengaruh dosa. Ya, hati batu yang awalnya putih berubah menjadi hitam karena pengaruh dosa. Itu batu yang keras, yang membeku. Bagaimana dengan hati manusia? Ya, jadi kalau kita ingin hati kita bersih, satu, laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, ya, sholat, puasa, baca Quran, sedekah, ya, hadir dalam majelis ilmu, perbanyak zikir. Ini akan membersihkan hati kita. Yang kedua, selain daripada itu, yang kedua, ini penting juga, tinggalkan dosa. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Karena dosa ini yang akan mengotori hati kita. Dosa ini yang membuat hati kita apa? Keras. Ya, hati kita keras. Ya. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya untuk berusaha selalu mengevaluasi, mengoreksi, ya, tentang iman kita, tentang hati kita. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Ya, sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la yahlaqu kama yahlaqu ats-tsawb, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman itu bisa luntur seperti baju kalian juga luntur. Kalau kita punya baju, ya, apalagi yang berwarna, bisa luntur. Ya, begitu juga dengan iman kita, bisa luntur. Lalu kata Nabi, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala
ya memperbaharui iman kalian. Ya, selalu kita mengoreksi hati kita. Kita saja selalu memantau HP kita. Baterainya habis enggak ya? Kalau baterainya habis, diapain? Dicas. Ya. Kita saja kalau punya tanaman, nah ibu-ibu kan suka ya tanaman tuh, ya bunga dan lain sebagainya. Kita perlu untuk mensurveinya, ya, memantaunya, sudah disiram belum ya? Karena kalau sering-sering nggak disiram, kering, bisa-bisa apa? Mati. Kalau itu tanaman kita, kalau itu HP kita, ya, kita nggak peduli, nggak kita siram, ya, kalau HP nggak kita cas saja bisa mati. Begitu juga dengan hati kita. Oleh karenanya selalu kita pantau hati kita, apakah semakin bersih ataukah semakin kotor, apakah semakin naik imannya, semakin bertambah imannya, atau justru malah semakin merosot imannya. Ya, nah, ini wanita-wanita yang baik, sebaik-baik wanita dia yang peduli dengan apa? Kebersihan dan kesucian hatinya. Baik, ini sifat yang kedua dalam bait ini. Berikutnya, halaman yang ketiga, bait yang ketiga, tatlu kitaba rabbiha la tahjurhu dzakiratun li rabbiha tastaghfiruhu. Dia membaca kitab Rabbnya, yaitu Al-Quran, tak pernah meninggalkannya, selalu mengingat Rabbnya dan senantiasa memohon ampun kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini dalam bait ini ada 3 kriteria wanita terbaik. Yang pertama, yaitu wanita yang solehah itu yang rajin membaca Al-Quran. Ya, dan ini salah satu amalan yang membersihkan hati. Kalau tadi pada bait sebelumnya beliau menjelaskan kepada kita agar wanita itu berusaha untuk senantiasa membersihkan hatinya. Nah, salah satu pembersih hati, pelembut hati yang paling utama adalah dengan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat Al-Quran, maka bertambah iman mereka. Jadi kalau kita ingin bertambah iman kita ingin bertambah keberkahan dalam hidup kita, kalau kita ingin bertambah ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga kita, bacalah Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu adalah obat, Al-Quran itu adalah rahmat, Al-Quran itu adalah hidayah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Rabb kalian. Ya, dan nasihat itu cambuk hati tersebut yaitu Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat penawar bagi hati. Ya. Nah, ini kadang
kita bertanya-tanya, kok hati saya apa? Galau, kesel, suka dendam, iri, ya, tantrum nggak jelas. Nah, baca Al-Quran. Insya Allah Allah SWT akan memberikan apa? Ketentraman, ketenangan. Ya, jadi kalau hati kita tidak bahagia, maka koreksi. Sudah berapa ya ayat atau surat Al-Quran yang kita baca? Ya, kita harus jujur. Ya, pada zaman kita sekarang ini, kita lebih banyak buka pesan-pesan manusia di HP kita daripada membaca pesan-pesan Rob kita dalam Quran kita. Ya, kita sering menghabiskan waktu kita dengan HP, ya, buka Instagram, Facebook, ya, TikTok, malahan YouTube, nggak selesai-selesai, ya, berjam-jam habis, tapi waktu untuk membaca Al-Quran kita nggak punya, ya, atau sedikit sekali. Oleh karenanya, ya, inilah penyebab utama, faktor utama kenapa hati kita tidak mendapatkan apa? Ketentraman, ya, ketenangan, kebahagiaan. Kalau kita ingin hati kita tentram, bahagia, maka bacalah apa? Al-Quran. Ya, sisihkan waktu kita di tengah kesibukan kita. Ya, ditargetkan. Paling enggak misalkan ya satu hari ditargetkan setengah juz atau 1 juz, ya. Alhamdulillah. Yang penting continue. Yang penting continue. Setengah juz saja. Mungkin kalau bisa 1 juz, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, paling tidak apa? Setengah juz misalkan. Yang penting continue, istiqomah. Insya Allah, kalau kita bisa istiqomah seperti itu, ya, membaca Al-Quran, ya, kita ajak anak-anak kita ajak suami kita, maka rumah tangga kita, rumah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna asyaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Kenapa? Kuburan sepi, nggak dipakai untuk ibadah, angker. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, angker, nggak pernah dipakai ibadah, nggak pernah dipakai sholat, nggak pernah dipakai untuk baca Quran. Akhirnya apa? Ya, rumahnya angker. Rumahnya walaupun megah, walaupun luas, ya, mewah, mahal, ya, tapi tidak ada kenyamanan di situ. Kenapa tidak ada kenyamanan? Karena tadi tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak kita dapati orang memiliki, ya, rumah dengan bangunan yang luas, tapi penghuninya tidak merasakan kenyamanan. Sebaliknya, betapa banyak orang mungkin rumahnya nggak luas, ya, ala kadarnya, tapi dia bisa merasakan apa? Ketenangan dalam hidupnya. Ya, maka ini penting untuk kita perhatikan. Kalau kita pengen, ya, hidup kita bahagia, rumah tangga kita bahagia, maka hendaknya bagi kita menyisihkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Ya, coba kita praktekkan hal ini. Ambil mushaf Al-Quran, duduk sejenak, baca Al-Quran, ya, rasakan betapa hati kita yang awalnya mungkin sumpah, ya, kusut, ya, galau, insya Allah akan berubah menjadi apa? Ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, ya, karena Al-Quran ini akan membuat hati kita menjadi apa? Tenang, ya, karena Al-Quran sebaik-baik zikir. Dan Allah berfirman tentang keutamaan zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini akan apa?
tenang. Ya, dan sebaik-baik zikir yaitu membaca Al-Quran. Baik, yang kedua di antara sifat wanita terbaik dalam bait ini yaitu tadi, ya, dia senantiasa berzikir dan istighfar, senantiasa berzikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, ya. Hendaknya bagi kita, terutama bagi para akhwat, para ibu, ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena amalan zikir ini, Masya Allah, amalan yang ringan tapi luar biasa pahalanya. Makanya pernah ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, inna syara'al islami qad kathurat ilayya. Wahai Rasulullah, syariat Islam begitu banyak bagi saya. Ya, maksudnya dia ingin mengatakan pintu-pintu kebaikan dalam Islam ini banyak banget. Saya nggak sanggup untuk melakukan semuanya. Ya, ada sholat, ada jihad, ada puasa, ada haji, ada umroh, ada sodakoh. Ya, terlalu banyak. Ya, lalu dia mengatakan, berikan wasiat kepadaku satu amalan ringan saja yang bisa aku lakukan secara kontinu. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi SAW memberikan jawaban yang unik kepada sahabat ini. Kenapa? Karena beliau tidak berpesan dengan untuk melakukan haji atau jihad, mungkin berat ya. Tapi Nabi memberikan pesan kepadanya satu amalan yang apa? Ringan. Semua orang bisa melakukannya. Kalau misalkan haji, umroh itu kan nggak semua orang bisa. Jihad mungkin berat, puasa mungkin berat. Ya, nggak semua orang mungkin sanggup puasa. Ya, diet aja sering gagal. Ya, nah ini tidak semua orang mungkin bisa melakukannya. Tapi zikir, baik pria maupun wanita bisa, miskin maupun kaya bisa, sesibuk apapun kita bisa berzikir. Ya, bapak-bapak misalkan sambil nyetir mobil bisa berzikir. Ibu-ibu sambil masak bisa, ya, sambil nyuci baju bisa berzikir kepada Allah SWT. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir itu ada dua macam. Zikir itu ada dua macam. Yang pertama, zikir secara umum. Zikir secara umum. Apa zikir secara umum? Yaitu semua ketaatan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya majelis ilmu disebut juga dengan majelis zikir. Karena ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, muridnya sahabat, beliau pernah mengatakan, kullu amilin bita'atillah fahuwa dzakirun lillah. Setiap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah SWT berarti dia berzikir kepada Allah SWT. Setiap orang yang melakukan ketaatan berarti dia telah melakukan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama satu, menuntut ilmu. Ini termasuk zikir. Termasuk bagian dari zikir. Yang kedua, yaitu istighfar. Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta ampunan, Rabbighfirli. Ya, minta ilmu, minta rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba
wa amalan mutaqabbala. Ini doa ini termasuk zikir. Ya, zikir dengan makna umum. Ya, zikir dengan makna umum. Kemudian yang keempat, salat. Salat termasuk bagian dari zikir. Ya, termasuk bagian dari zikir, bahkan ini zikir yang utama. Baik. Zikir yang kedua, zikir bermakna khusus. Zikir bermakna khusus, yaitu zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan. Kita mengatakan misalkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini termasuk apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna khusus. Nabi SAW pernah bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi. Dua kalimat yang sangat ringan di dalam lisan, tapi sangat berat dalam timbangan. Yani amal kita nanti kan akan ditimbang di akhirat. Nah, zikir ini termasuk amalan yang ringan, tapi sangat memberatkan dalam timbangan nanti, timbangan pahala kita. Dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdihi. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang maha agung, maha suci Allah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Terutama zikir khusus itu terutama 4 kalimat, yaitu tasbih, takbir, tahlil, dan tahmid. Ya, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini yang disebut dengan al-kalimatul arba, 4 kalimat zikir. Nah, ini banyak keutamaannya. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwa 4 kalimat ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Baik zikir secara umum maupun zikir secara khusus. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ya, hendaknya kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, makanya keutamaan zikir ini banyak sekali. Sampai disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, keutamaan zikir itu sampai lebih dari 40 keutamaan. Ini buku khusus yang membahas tentang zikir. Ya, di antaranya tadi, 1, ini adalah perintah Allah SWT. Ya. Dan merupakan cabang keimanan. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Berarti kita berzikir itu sedang beribadah karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cabang keimanan karena dimulai dengan panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti zikir termasuk konsekuensi keimanan. Yang kedua, di antara keutamaan zikir yang tadi sudah kita sebutkan juga, yaitu amalan yang ringan tapi memberatkan dalam timbangan. Pahalanya gede, pahalanya sangat besar sekali. Ya, sebagaimana tadi dalam hadis juga yang sudah kita sampaikan. Yang ketiga, di antara keutamaan zikir juga akan membuat ketenangan dalam jiwa, dalam hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah SWT, hati itu akan apa? Tenang. Ya, kita diciptakan oleh Allah SWT untuk berzikir, mengingatnya, mengingat Allah SWT, bukan mengingat manusia, bukan mengingat kesalahan-kesalahan manusia, tapi mengingat Allah SWT. Sebagian ulama pernah mengatakan, dzikrun nasi da'un wa dzikrullahi dawaun. Mengingat manusia itu penyakit,
Tapi mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah obat. Ya, tapi sayangnya banyak di antara kita lebih memilih penyakit daripada memilih obat. Ya, kita lebih sering mengingat manusia dan aib-aib mereka daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke berapa ini? 5 ya. Yang keempat, di antara keutamaan zikir juga orang akan terjaga dari setan. Orang akan terjaga dari setan. La yanjul abdu minas syaitan illa bidzikrillah. Kata Nabi SAW, seorang itu tidak akan selamat dari gangguan setan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hendaknya bagi kita untuk senantiasa berzikir supaya kita selamat dari jerat-jerat setan. Orang kalau makan kemudian dia mengucap bismillah, setan nggak bisa makan bareng sama dia. Kita kalau masuk toilet kemudian berdoa bismillah, itu setan nggak bisa ngintip aurat kita, nggak bisa melihat aurat kita. Ya. Demikian juga seterusnya. Demikian juga seterusnya dalam sembelihan, bahkan dalam hubungan intim antara suami istri disuruh berzikir. Kalau tidak, maka setan ikut berserikat di sana. Ya, ikut-ikutan andil di sana. Tapi dengan zikir kepada Allah SWT, Allah akan selamatkan kita dari setan. Ya, kau usahakan. Termasuk masuk rumah, biasakan kita berzikir kepada Allah SWT. Bismillah, Assalamualaikum. Ya, ajarkan kepada anak-anak kita juga. Kalau masuk, baca apa? Ya, salam terlebih dahulu. Bismillah terlebih dahulu. Ya, disebutkan di dalam hadis, orang itu kalau dia mengucapkan salam, Bismillah, ketika mau masuk rumah, maka setan akan mengatakan, tidak ada tempat bagi kalian bermalam tidur di sini. Karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak ada makan malam bagi kalian di rumah ini. Tuh, kalau kita membaca ya, nama Allah SWT, mengingat Allah SWT. Karena nama Allah ini Masya Allah, barokah. Ya, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sungguh berbarokah nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sembelihan kalau dibacakan bismillah jadi halal. Kalau nggak baca bismillah haram. Tuh, lihat betapa pengaruh nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuat barokah, membuat kehalalan suatu sembelihan. Baik. Kemudian yang ketiga dalam bait ini juga di antara sifat wanita yang terbaik adalah apa? Senantiasa istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbanyak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Dan perlu diperhatikan makna istighfar. Seorang ketika mengucapkan astagfirullah, saya memohon maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika mengucapkan astagfirullah itu berarti minta 2 hal. Maghfirah itu artinya minta kepada Allah SWT 2 hal. Satu, yaitu minta kepada Allah SWT agar Allah SWT menutupi aib-aib kita. Ya, para bapak, para ibu, kita semuanya ini harus mengakui bahwa kita ini banyak aibnya, banyak dosa yang kita lakukan. Hanya saja Allah SWT sering apa? Menutupi aib kita. Allah masih sayang sama kita. Andaikan Allah SWT bongkar aib kita, ya, kita pasti akan apa? Malu. Sekelas Imam Ahmad bin Hanbal saja, beliau pernah mengatakan, nahnu qaumun masakin. Laula sitrullahi alaina laftadhahna. Kita ini adalah para pendosa. Ini sekelas Imam Ahmad, orang yang saleh, alim, ulama. Ya, dia mengatakan kami, ya, kita ini adalah orang-orang pendosa. Andaikan Allah tidak menutupi aib kita, malu kita ini.
terbongkar semuanya. Masya Allah. Ya, kalau sekelas Imam Ahmad saja mengatakan demikian, apalagi kita yang banyak berlumuran dengan dosa. Ya, kita ini banyak dosanya, tapi sering menghayal calon-calon penduduk surga. Ya, padahal dulu Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga hanya gara-gara satu dosa. Ya, nah, jadi ketika kita minta kepada Allah maghfirah, ampunan, itu berarti minta supaya Allah SWT menutupi aib kita. Ya, yang kedua, minta kepada Allah SWT supaya mengampuni dosa-dosa kita kelak di akhirat. Jadi ini faedah penting. Ketika kita mengucapkan astaghfirullah, berarti kita minta dua hal. Minta supaya aib-aib kita, dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah di dunia. Ya, Allah nggak membongkarnya. Allah nggak mempermalukan kita di hadapan manusia di dunia ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita kelak di akhirat nanti. Ya, ini makna apa? Istighfar. Baik. Jadi salah satu sifat wanita yang terbaik yaitu dia banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia mengakui bahwa dia banyak dosanya. Ya, banyak dosa itu jangan dianggap ya kita melakukan dosa-dosa besar saja, tidak. Orang melakukan dosa itu atau melakukan kesalahan itu bisa dari dosa besar, bisa dari dosa kecil, bisa karena kita meninggalkan yang wajib, bahkan meninggalkan yang sunnah sekalipun. Kita istighfar karena kita mengakui masih banyak kekurangannya, ya, kita masih banyak salahnya. Bahkan walaupun kita sudah sholat, sudah puasa, kita mengakui sholat kita, puasa kita masih belum sempurna. Makanya perhatikan, coba kita cermati baik-baik. Kenapa kita habis sholat disuruh oleh Nabi SAW untuk istighfar? Selesai salam nih, selesai sholat ini, selesai melakukan amal ibadah, apa yang kita lakukan? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Habis sholat. Ini bukan habis, naudzubillah, habis minum khamr atau habis berzina atau habis mencuri, enggak. Habis sholat kita disuruh apa? Istighfar. Kenapa? Karena seorang mukmin, orang yang beriman itu, ketika dia melakukan amal-amal soleh, dia merasa amal solehnya masih sedikit. Ya. Yang kedua, walaupun dia melakukan amal soleh, dia merasa amal solehnya masih belum sempurna. Dia sholat saya masih belum khusyuk, belum sempurna. Ya, berbeda dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu banyak melakukan dosa, tapi dia merasa aman. Ya, merasa aman dari azab Allah SWT, merasa aman dari makar Allah SWT. Adapun orang-orang yang beriman, dia semangat melakukan amal kebajikan, tapi setelah melakukan amal kebajikan, dia menganggap amal kebajikannya itu apa? Sedikit. Itu pun dia merasa masih apa? Kurang sempurna amalnya, masih terlalu sedikit dan belum sempurna, masih banyak kekurangannya. Dia tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ujub, tidak sombong. Sekelas Nabi Muhammad saja pernah mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Ini Nabi Muhammad ya. Dia pernah mengatakan, hatiku terkadang diliputi oleh sesuatu. Maksudnya kadang-kadang Nabi juga ada gundah. Ya. Jadi wajar ya kalau seorang itu ada sedih, ada gundah, wajar. Tapi yang nggak wajar kalau dia kemudian apa? Ya. Membiarkannya. Orang sedih, wajar. Nabi Muhammad juga pernah sedih. Tapi jangan biarkan kesedihan tersebut. Ya, orang juga begitu, kadang galau, ya, ada sumpek, biasa itu musibah. Hidup ini pasti ada sumpeknya, tapi jangan dibiarkan begitu saja. Kita harus berusaha untuk menyingkirkannya. Salah satu cara untuk menyingkirkan kesedihan, kegalauan, kegundahan adalah dengan istighfar.
Makanya Nabi setelahnya mengatakan, dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak 100 kali. Sekelas Nabi Muhammad, Bu, yang dosanya cuma sedikit, itu pun sudah diampuni sama Allah SWT. Beliau istighfar dalam sehari 100 kali. Luar biasa. Nah, kita ini udah banyak dosanya tapi jarang istighfar, ya. Maka kita, ya, mari berusaha untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dengan istighfar, ya, tadi satu keutamanya istighfar tadi apa? Bisa menjernihkan apa? Hati kita, menghilangkan kegundahan, kegalauan, keresahan. Yang kedua, istighfar ini akan membuka pintu rizki bagi kita. Sebagaimana dalam surat Nuh ayat 10 hingga 12. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengutip ucapan Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, aku katakan kepada kaumku, mintalah istighfar, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan kirimkan untuk kalian hujan yang deras. Dan hujan ini membawa keberkahan. Dengan hujan, tanah menjadi subur, tanaman-tanaman hijau, ya kan? Kemudian ternak-ternak mendapatkan minuman. Kemudian, wa yumditkum bi amwal, Allah akan berikan harta kepada kalian. Wa banin, anak. Nah, ini. Kalau misalkan ada yang sudah nikah tapi belum dikaruniai anak, banyak istighfar. Atau ada yang sedang mengejar cintanya tapi belum, ya, pengen dapat jodoh tapi belum ditakdirkan, belum ketemu, banyak istighfar. Kadang ada sebagian, Ustadz, ya, minta apa ya, minta jimatnya, minta ajarannya supaya dapat jodoh, ya. Jimatnya apa? Istighfar. Ya, itu zikirnya, istighfar. Karena tadi kata Allah SWT, Allah akan memberikan apa? Anak. Kalau anak kan berarti nikah dulu, ya kan? Kalau pengen punya anak ya berarti nikah dulu. Nah, makanya salah satu cara untuk supaya dimudahkan dapat jodoh, salah satunya dengan memperbanyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita lagi seret, ekonomi kita lagi seret, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Jadi kuncinya banyak istighfar. Yang ketiga, di antara keutamaan istighfar juga penghalang dari bencana. Penghalang dari bencana. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 33, di mana Allah SWT mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum jika suatu kaum tersebut banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, penghalang dari bencana itu dua. Satu, adanya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Yang kedua, istighfar. Kalau Nabi Muhammad di tengah-tengah kita sekarang sudah nggak ada, Nabi sudah meninggal dunia, berarti tinggal satu yang bisa kita lakukan sekarang, yaitu istighfar. Makanya dulu sahabat Abu Musa al-Asy'ari pernah mengatakan, dulu saat Nabi masih hidup kita punya dua tameng dari turunnya bencana. Sekarang Nabi sudah meninggal, tameng tersebut hilang. Kita tinggal
punya satu tameng, yaitu istighfar kepada Allah SWT. Maka kita harus banyak-banyak istighfar ya dari segala bencana, ya, supaya kita diselamatkan dari segala bencana. Kita nggak tahu itu. Ya, bencana ini bisa berupa tanah longsor, bisa berupa banjir. Ya, sekarang sudah mulai banyak yang terkena banjir. Bisa dengan kerusuhan kayak kemarin, kerusuhan, penjarahan, ya, pembakaran. Ya, ini juga bencana. Ya, penjarahan-penjarahan. Oleh karenanya, ya, hendaknya bagi kita untuk banyak istighfar. Latih lisan kita untuk banyak istighfar kepada Allah SWT. Ya, latih banyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, nah ini. Berikutnya, halaman yang keempat, bait yang keempat. Qad ja'alat waqarna nasba'ainiha aminatun wafiyatun bidainiha. Dia menjadikan menetap di rumah di pelupuk matanya. Dia wanita sosok yang amanah dan membayar hutangnya. Baik. Dalam bait ini ada tiga sifat juga. Yang pertama, wanita yang solihah, wanita yang baik itu adalah dia menjadikan wakorna itu dan menetaplah di rumah nasba'ainiha, ya, di pelupuk matanya. Maksudnya ayat wakorna itu surat Al-Ahzab ayat 33. Surat Al-Ahzab ayat 33. Di mana Allah SWT mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya kalian menetap di rumah kalian. Janganlah kalian bersolek seperti bersoleknya wanita jahiliyah. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asalnya wanita itu lebih banyak menetap di rumah. Karena wanita apabila dia menetap di rumah, insya Allah akan lebih bahagia. Dia sibuk dengan tugas-tugasnya yang mulia. Karena kebanyakan tugas wanita itu diatur oleh Allah SWT di dalam rumah. Ya, mengurus suaminya, mengurus anaknya, ya, sehingga itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala bagi wanita itu kebanyakannya adalah di rumah. Ya. Bukti yang menunjukkan bahwasanya wanita, ya, lebih baik di rumah adalah sholat seorang wanita dijadikan oleh Nabi SAW yang paling utama adalah di rumah. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian melarang, mencegah hamba-hamba perempuan Allah SWT untuk ke masjid. Jadi kalau ada istri atau anak perempuan izin atau pamit mau ke masjid, jangan dilarang. Tapi kata Nabi, wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Jadi sholatnya seorang wanita di rumah itu lebih baik. Kalau sholat saja lebih baik bagi wanita di rumahnya, apalagi ya kalau dia keluar bukan untuk hal-hal yang ya urgen. Ya, bukan hal-hal yang urgen. Yang kedua, hal yang menunjukkan bahwasanya wanita itu lebih baik di rumah adalah pahala akan terus mengalir meski ia hanya berada di dalam rumah. Ya, pahalanya seorang wanita ketika dia di rumah itu sudah dapat pahala. Betah di rumah itu sudah berpahala, ibadah. Karena dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan, waqarna fi buyutikunna.
menetaplah kalian di rumah kalian. Ketika seorang wanita melaksanakan ayat ini, berpahala apa tidak? Berpahala, karena dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian ulama pernah mengatakan tidak ada amalan yang lebih utama bagi seorang wanita daripada dia menetap di rumah. Itu ibadahnya seorang wanita. Dengan dia di dalam rumah itu akan mengalir pahala. Ketika dia sibuk ya mengurusi rumah tangganya, kebutuhan suaminya, kebutuhan anak-anaknya, disitulah pahala wanita. Banyak, mohon maaf, banyak para wanita sekarang malah pengen menjadi wanita karir, pengen menjadi wanita yang bekerja di luar. Karena kalau di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga, dia anggapnya kurang apa ya, kurang bergengsi. Ya, dianggap sebagai apa? Kurang bergengsi, kurang mentereng. Ya, padahal justru profesi seorang wanita yang terbaik adalah ketika dia berada di rumah. Itu profesi seorang wanita yang paling baik. Ya, Imam At-Tirmidzi, penulis Sunan Tirmidzi pernah mengatakan, salahul fata fil ilmi. Kebaikan seorang wanita, kebaikan seorang pemuda itu ketika dia belajar ilmu. Salahul kahli fil masjid. Kebaikan orang yang berlanjut usia ketika dia banyak di masjid, banyak ibadah. Salahul mar'ati fil bait. Dan kebaikan seorang wanita itu ya ketika dia lebih banyak di rumah. Wassalahul mu'dhi fis sijni. Dan penjahat ya tempat terbaiknya adalah di penjara. Ya. Nah, ini untuk penjahat daripada dia jahatin orang, dolim sama orang. Intinya para wanita ya, sebaik-baik wanita sifatnya adalah lebih baik banyak di rumah. Bukan berarti nggak boleh keluar rumah. Ya, bukan berarti nggak boleh keluar rumah. Boleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, qad adzinallahu lakunna antahrujna ya li hawaijikunna. Ketika pernah ada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Saudah keluar rumah, ketahuan sama Umar, dilaporin sama Umar bahwasanya dia melihat Saudah istrinya Nabi keluar rumah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Allah telah mengizinkan untuk para wanita keluar rumah kalau memang ada apa? Kebutuhan. Jadi kalau memang ada kebutuhan seperti misalkan untuk taklim seperti ini, tidak mengapa. Dulu juga di zaman Nabi beberapa wanita datang ke salah satu rumah sahabat untuk belajar. Ya, untuk belajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau memang ada kebutuhan, misalkan ke pasar untuk belanja misalkan. Ya. Tapi yang dimaksud di sini lebih banyak. Kalau bukan karena kebutuhan yang mendesak, lebih baik lebih banyak di rumah. Ya. Dan ini sejatinya bukan hanya untuk kaum kaum wanita saja. Laki-laki pun kalau memang tidak ada kebutuhan lebih baik di rumah. Kalau tidak ada kebutuhan. Cuma kan laki-laki perlu kerja. Ya, Allah sudah bagi. Ya, kalau laki-laki harus mencari nafkah. Ya, kalau nafkah rata-rata biasanya apa? Keluar rumah. Ya, keluar rumah. Ya, tapi kalau memang misalkan selain daripada kebutuhan, lebih baik di rumah. Kata Imam Malik, ini wasiatnya Imam Malik ya. Saya cuma nukil-nukil aja. Imam Malik pernah mengatakan, jangan sering banyak keluar rumah kecuali kalau ada kebutuhan. Dan jangan duduk di suatu majelis yang kamu tidak mengambil faedah di dalamnya. Kalau kita duduk dalam majelis yang kita nggak ada faedahnya, malah dapat dosa, jangan duduk di situ. Ya, dan jangan banyak keluar rumah kecuali kalau ada keperluan, kepentingan, kebutuhan. Ya, misalkan ya untuk belanja, ngantar anak sekolah misalkan, ya. Sekarang banyak yang ngantar ya ibu-ibu misalkan yang jemput misalkan, tidak mengapa kalau memang ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan
ya, maka ya, apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini. Ya, zaman sekarang ini banyak fitnah, ya, seperti kata para ulama, hadza zamanu luzumil buyut, ya, wassukut. Ini adalah zaman di mana kita harus lebih banyak diam dan lebih banyak menetap di rumah. Waridha bil qut, dan qanaah dengan rezeki yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Itu di zaman ulama, apalagi zaman sekarang, apalagi zaman banyak kekacauan. Kayak kemarin akhir Agustus banyak kekacauan ya. Nah itu jangan banyak keluar rumah, itu supaya kita selamat. Ya, salamatur rajul fil fitnah an yalzama baita. Kata Nabi, ya, kunci selamatnya seorang di zaman fitnah adalah dengan menetap di rumah. Ya, menetap di rumah. Intinya, salah satu ciri wanita yang baik, wanita yang salihah adalah lebih banyak, ya, tinggal di rumah. Karena pahalanya wanita itu lebih banyak di rumah, sholatnya, ya, kemudian mengurusi kebutuhan suaminya, anak-anaknya, lebih banyak di rumah. Ya, tapi bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti dilarang secara mutlak untuk keluar. Boleh kalau memang ada apa? Kebutuhan. Tapi kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak, ya sebaiknya di dalam rumah aja, lebih selamat. Baik, kemudian di antara kriteria wanita salihah juga, yaitu tadi wanita yang amanah dan melunasi hutangnya. Ya, dia amanah. Jadi wanita yang salihah itu wanita yang amanah, wanita yang amanah terhadap suaminya, ya, kan amanah, artinya dia tidak berkhianat, dia tidak mengumbar kekurangan dan aib suaminya. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suami istri itu seperti apa? Pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri itu adalah bagaikan pakaian buat kalian, wahai suami. Dan kalian, wahai suami, bagaikan pakaian untuk para istri. Kenapa suami istri diperumpamakan seperti pakaian? Apa korelasinya? Apa hubungannya antara pakaian dengan suami istri? Kata para ulama, hubungannya karena fungsi pakaian itu ada 3. Fungsi pakaian itu ada 3. Yang pertama, fungsi pakaian itu adalah melindungi. Melindungi kita dari panas, biar nggak kepanasan. Melindungi kita dari dingin, supaya nggak kedinginan. Kita aja kalau pas musim dingin, butuh jaket. Ya, tidak cukup cuma baju saja, perlu ditambahin lagi. Apalagi kalau nggak pakai baju, tambah kedinginan gitu. Ya kan? Begitu juga suami istri. Suami istri itu harus saling apa? Melindungi. Ya, melindungi dari bahaya. Melindungi dari api neraka. Ini yang paling penting. Ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijar. Lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, pakaian itu fungsinya adalah menutupi aib, menutupi aurat, menutupi kekurangan kita, ya kan? Makanya kita malu kalau kemudian apa? Aurat kita kelihatan. Itu kalau malunya masih ada ya, sifat malunya masih ada, dia malu kalau auratnya terbuka. Tapi kalau sifat malunya sudah hilang, ya nggak punya malu, Pak, kalau auratnya terbuka. Tapi kalau dia masih waras, ya, fitrahnya masih waras, dia akan malu. Baik. Kemudian juga menutupi apa? Aib. Banyak orang mungkin dia punya aib, ya, mungkin punya panu, mungkin punya luka, ya, kudis dan sebagainya.
Kalau pakai baju nggak kelihatan, ya, tertutup aibnya, tertutup kekurangannya. Taib. Begitu juga suami istri. Suami istri itu harus menutupi kekurangan. Suami istri itu harus menutupi aib, bukan malah diumbar. Sekarang enggak, banyak para pasangan mengumbar aib pasangannya yang lain. Suami ngumbar aib istrinya, istri ngumbar aib ya suaminya. Apalagi kalau sudah cerai, wah udah ya diumbar semuanya aib mantannya, ya dibikin status, bahkan sampai bersambung, ya dibaca oleh semua orang. Ya nggak boleh. Aib pasangan kita sejatinya adalah aib kita juga. Baik, yang ketiga, fungsi pakaian itu adalah perhiasan. Fungsi pakaian itu adalah perhiasan. Maka seorang ya akan menjadikan pasangannya itu sebagai apa? Perhiasannya. Suami menjadikan istri sebagai perhiasan hidupnya. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah ya istri yang salihah. Begitu juga seorang istri menjadikan suaminya sebagai apa? Perhiasan kehidupannya. Ya, dia bangga dengan suaminya. Ya, dia merasa senang, bahagia dengan suaminya. Nah, ini penting. Ya, ini penting sekali. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk apa? Tadi, menutupi kekurangan-kekurangan apa? Suami. Ini salah satu sifat amanah. Jangan malah dibongkar. Ya, jangan malah dibongkar. Jangan malah diumbar kemana-mana kekurangan suami kita. Ini penting, saya katakan penting karena banyak para wanita yang melakukannya. Makanya jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Nabi. Ya, kenapa banyak para wanita yang masuk neraka? Salah satunya adalah li'anna kunna tuksirna syaka. Karena kalian banyak mengeluh, terutama mengeluh tentang suami. Karena kalian banyak ngeluh, terutama ngeluh suami. Suaminya kurang ini, suaminya kurang itu, kurang semuanya. Ya, dia melihat kekurangan-kekurangan suaminya saja, tidak melihat tentang kebaikannya. Ya, maka wanita yang baik, wanita yang salihah, dia amanah. Dia tidak mengumbar aib ya, suaminya. Demikian juga tidak mengumbar rahasia, baik rahasia suaminya atau rahasia orang lain. Ya, termasuk yang saya ingatkan ya, jangan menyebar apa itu biasanya kalau kita ada, kalau WA itu lewat Japri, biasanya kalau lewat Japri itu berarti apa? Rahasia. Jangan langsung kemudian di screenshot lalu disebarkan tanpa izin darinya. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza haddasa ar-rajulu summal tafata fahiya amanah." Orang itu kalau dia berbicara empat mata lalu dia menoleh ke kanan dan ke kiri, maka itu adalah amanah. Maksudnya apa? Orang itu biasanya kalau dia berbicara empat mata itu kan pengennya apa? Gak dilihat sama, gak didengar sama orang lain. Ya, makanya dia pastikan noleh ke kanan, noleh ke kiri, itu dia pengen memastikan supaya tidak ada orang lain yang nguping, tidak ada orang lain yang mendengarkan. Kalau seperti itu kata Nabi, fahiya amanah, maka itu adalah amanah yang harus dijaga, rahasia, nggak boleh dibocorkan. Begitu juga orang misalkan di grup, tapi ternyata setelah itu ada yang japri misalkan, itu tandanya berarti dia nggak pingin untuk diketahui oleh banyak orang, berarti itu adalah amanah, nggak boleh kemudian kita bocorkan, walaupun dengan kalimat yang sering ya kita jadikan senjata. Ini khusus untuk anti aja loh, khususon, jangan dibocorkan sama yang lain, khususon ini.
Ya, nanti dia cerita sama yang lain juga begitu. Ini khususon untuk anti aja, jangan dibocorkan sama yang lain. Akhirnya ya satu kota baru tahu semuanya. Ya, bahkan mungkin satu Indonesia. Nah ini makanya kita zaman sekarang ini menjaga rahasia ini apa? Susah. Menjaga amanah itu apa? Susah zaman sekarang. Ya, dan menunaikan amanah, padahal menunaikan amanah itu termasuk kewajiban. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah wafiyatun bi, yang terakhir ya, wafiyatun bidainiha. Dia membayar hutangnya. Jadi wanita yang solihah, salah satu sifatnya adalah apa? Dia bayar atau melunasi hutangnya. Ya, dia tidak nunda-nunda. Karena menunda pembayaran hutang hukumnya haram, karena termasuk kezaliman. Nabi pernah bersabda, matlul ghani dzulmun, menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu, maka itu apa? Zalim. Nah ini sering ya, kita kalau pas hutang Masya Allah gampang nangis-nangis, tapi kalau pas bayar, nah ini susahnya minta ampun. Ya, afwan. Dikit-dikit apa? Afwan. Dikit-dikit qadarullah. Ya. Nah, akhirnya ya bulan depan, tahun depan sampai lupa akhirnya. Ya, sampai lupa. Nah, ini ya, hati-hati. Nabi SAW pernah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tertahan sampai hutangnya dibayarkan, dilunaskan. Dan hutang itu ada dua macam. Pertama, hutang kepada Allah SWT. Jangan kira hutang itu kepada manusia saja, enggak. Hutang itu bisa kepada Allah SWT. Misalkan, contoh nih, hutang puasa. Ibu-ibu kan sering hutang puasa ya. Ya, bahkan mungkin mesti gitu ya, bagi yang masih haid ya, itu kan mesti utang tuh ketika Ramadan. Nah ini jangan ditunda-tunda, tar aja lah, kan masih lama, kita nggak ada yang tahu kapan Allah SWT akan mencabut nyawa kita. Jadi jangan ditunda-tunda ya, segera. Kalau kita punya hutang puasa kemarin misalkan 1 minggu, segera dilunasi. Jangan nunggu Ramadan tahun depan, karena bisa jadi kita ya umur kita nggak nyampe Ramadan depan. Nah ini itu termasuk utang. Ya, kata Nabi SAW, wadainu wa an yuqdha biha. Ya, hutang kepada Allah SWT itu lebih utama untuk dilunasi. Kalau kita hutang kepada manusia saja wajib dilunasi, apalagi hutang kepada Allah SWT. Ya, hutang nazar misalkan, dulu pernah nazar belum ditunaikan, itu berarti hutang juga. Ya, segera. Ya, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, hutang sama manusia. Kalau hutang sama manusia ini insya Allah paham ya. Mungkin hutang duit, ya, pernah pinjam, ya. Segera kalau kita punya kemampuan, segera untuk dilunasi, jangan ditunda-tunda. Dulu Nabi SAW ketika ada seorang sahabat meninggal dunia, Nabi bertanya, ya, dia punya hutang apa tidak? Punya, wahai Rasul. Kalau begitu kalian aja yang nyolati, saya nggak nyolatin. Nabi nggak mau ngimamin. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah Al-Ansari mengatakan, wahai Rasulullah, hutangnya saya yang nanggung, tolong solati. Ya, akhirnya Nabi baru apa? Mau mensolati, karena ada yang menanggung untuk pembayaran hutangnya. Termasuk juga hutang janji. Nah, pernah janji, ya, janji ini, janji itu, berarti apa? Hutang. Ya, jangan cuma insya Allah, insya Allah, insya Allah, tapi enggak dipenuhi. Nah, itu hutang juga ya, hutang juga. Jadi kalau kita insya Allah itu bukan berarti kemudian kita meremehkan. Ya, hendaknya bagi kita untuk berusaha. Bahkan
Al-Imam Al-Auza'i pernah mengatakan, kalau ada orang mengucapkan insya Allah, tetapi dalam hatinya tidak berusaha untuk melaksanakan janji tersebut, maka itu adalah kemunafikan. Nah, kita kadang-kadang sering mampir ke rumah ya, insya Allah, tapi hatinya ngapain di rumah? Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh ya. Saya kira itu para akhwat ummahat yang bisa kita bahas tentang sifat-sifat ya khairin nisa, wanita-wanita yang terbaik. Mudah-mudahan ya para akhwat ummahat semuanya yang hadir ya termasuk wanita-wanita salihah yang bisa mengamalkan ya sifat-sifat yang diajarkan ya oleh Islam ya dan disebutkan oleh penulis dalam buku ini. Amin ya rabbal alamin ya. Baik. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita kasih pertanyaan. Nggak ada pertanyaan ya, saya aja yang nanya. Karena waktunya sudah jam 11. Taib. Ya. Itu ada mic-nya. Ada pertanyaan, 4 pertanyaan ya. Yang bisa jawab insya Allah ada hadiahnya. Pertanyaan pertama, tadi kita sebutkan ada 6 sifat orang munafik dalam sholat. Ada ya? Siap. Insya Allah kalau yang mencatat bisa ya. Qayyidu al-ilma bil kitabah. Catatlah ilmu dengan tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. 6 ciri orang munafik dalam sholat. Yang pertama adalah malas. Betul. Yang kedua ria. Betul. Yang ketiga menunda-nunda sholat atau mengakhirkan waktu sholat. Ya. Yang keempat mengerjakannya dengan cepat. Yang Ya. kelima Tidak tumak ninah ya berarti. Ya. Patas ya, itu maksudnya tidak tumak ninah. Terus. Kelima tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Dan yang keenam khusus buat laki-laki tidak berjamaah di masjid. Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang kedua. Tadi kita sampaikan bahwa di antara sifat wanita salihah menjaga kesucian jiwanya. Menjaga kesucian jiwa adalah dengan 2 hal. Apa saja? Ya. Upaya untuk menjaga hati itu ya Ustaz? Ya, menjaga kesucian jiwa ya. Dengan menjaga ibadah kepada Allah, mengikuti aturan-aturan Allah. Yang kedua, meninggalkan Tayyib, ahsan. Yang pertama dengan melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, melaksanakan ibadah seperti sholat, baca Quran, sedekah, itu membersihkan hati. Yang kedua dengan apa? Meninggalkan larangan-larangan, karena dosa itu bisa menodai dan mengotori hati. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Berikutnya, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, akhwat. Tadi kita sampaikan suami istri diperumpamakan dalam Al-Quran seperti pakaian. Kenapa? Kenapa suami istri itu diperumpamakan dengan pakaian? Apa hubungannya? Apa korelasinya? Siap. Karena suami istri itu harus saling menutupi aibnya, karena pakaian kan untuk menutupi aurat. Ya. Kalau juga untuk melindungi, itu saling melindungi antara suami istri.
Nah, yang kedua untuk melindungi panas dan dingin. Begitu juga suami istri, yaitu harus saling melindungi. Baik, yang ketiga juga sebagai perhiasan. Perhiasan. Maka suami Istri harus jadi perhiasan. menjadi perhiasan bagi Jadi istri yang saleh. Masya Allah, ahsan. Jadi ada 3 fungsi ya. 1 untuk melindungi, 2 untuk menutupi aib, yang ketiga untuk perhiasan. Itu korelasinya kenapa suami istri diperumpamakan seperti pakaian. Tapi yang terakhir, tadi kita sampaikan keutamaan istighfar apa saja, atau enggak, ganti pertanyaannya. Makna saya minta ampun kepada Allah, minta maghfirah kepada Allah SWT, itu berarti minta 2 hal, apa saja? Nah, gampang nih. Seorang ketika mengatakan astagfirullah, itu berarti minta 2 hal, apa saja? Ya. Betul. Ahsan, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, ya, demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu dan menambah iman kita, dan bisa kita amalkan. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.